Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas. Saat ku menyembah-Mu, mari ulang dari awal. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas. Kami angkat tangan, kami menyembah-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan
Oh, kami sembah. Haleluya. Kami mengasihi-Mu. Kau Allah yang setia. Oh, we thank you, Jesus. Oh, yeah. You're all I want, Yeshua. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know that you are near. Help me know you are near. Sing, you are all that I want, Jesus. You're all I want. Let's stand on your feet. Come on, let's worship Him. Oh, you're all I ever need. Yes, you are. You're all I want. Help me know that you are near. Help me know you are near. Yes, you are. Sing it again. You are all that I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know. Help me know you are near. You sing, you are. You're all I want. Yes, you are that I need. You're all I ever need. Come on, declare it from your faith. You're all I want. Help me know. Help me know you are near. Come on, give it all you got. Sing, you're all that I want. You're all I want. Yes, you are that I need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know. Help me know you are near. Help me know that you are near. Help me know you are near. Gotta be closer to you. Help me know you are near. Mari kita berikan sorak-sorai sukacita kita kepada Dia. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Kuasa iblis dihancurkan. Kami sembah Haleluya. Kau. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Hilararabasi. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. You are the only one. Just you are the only one, oh my Lord. Terima kasih. You are the only one that I want. Kau baik. Jesus, you are my Lord.
Tuhan, the King of my life, the love in my life, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Siararabayaramasi. Penuhi kami, Tuhan, dengan kehadiran. Penuhi hidup kami dan isilah hati kami yang kosong dengan kehadiran-Mu, Tuhan. Agar kemanapun kami ada, maka hati kami bersuka cita. Hati kami akan puas. Hati kami akan bersorak-sorai. Karena Allah adalah kemenangan kami. Yesus adalah juru selamat kami. Yesus adalah kekasih jiwa kami yang tidak pernah meninggalkan kami sekejap sedetik pun. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sahabat kami yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat, Engkau Raja. Engkau Allah, Alfa Omega. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau pembuat mujizat. Engkau yang melepaskan yang terikat. Engkau yang menyembuhkan yang sakit. Engkau yang menghiburkan yang susah. Engkau yang mengetahui segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Semua katakan Amen. God bless you. Silakan duduk semuanya. Oleh sebab itu Raja Daud pernah menulis di Mazmur dan dia berkata bahwa selain Tuhan ada yang need transmitter, you can have one, ya. Puji Tuhan, ada orang katakan liburan panjang. Jadi kalau ada sebelah kiri kanan ada kosong itu lagi liburan. Tuhan berkati semuanya. Amin. Semuanya bersuka cita. Nah, Raja Daud berkata bahwa ya, selain Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidupnya. Ya, would you please turn it on for the wireless? Thank you. Setiap khotbah direkam, ya. Jadi tidak dalam video, tapi direkam suara preaching firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mendengar kembali atau membagikan, itu ready. Kalau nanti sudah dipost di grup Rock Atlanta, pastikan engkau ada di setiap posting yang bisa membangun iman kita. Amin. Nah saudara jangan sia-siakan karena hidup kita adalah hidup untuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Nah ketika Raja Daud berkata bahwa selain Kau tiada yang lain. Di bumi, ya, di bumi, di sorga, Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Dia telah menjadikan Tuhan segala-galanya dengan belajar di dalam segala ujian, testing, segala season yang terjadi dalam hidupnya, yang membuat dia mengarahkan hidupnya dan dia mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan yang sia-sia, yang hanya sementara. Karena saudara, yang di bumi ini sementara, namun Tuhan itu kekal adanya. Amin. Dan oleh sebab itu Tuhan datang. Sebelum saya memulai untuk sharing sedikit saja saudara, karena hari ini saya berdoa kepada Tuhan
Saya ingin berdoa buat setiap Anda semua. Ya. Nah, Anda bisa maju ke depan, kita akan berdoa bersama. Saya percaya Tuhan kita berjalan, berkeliling, dikatakan di dalam Matius, dalam Lukas, di dalam Kisah para Rasul, bahwa Dia berbuat baik untuk melepaskan setiap orang yang terikat oleh iblis, setan. Gereja ada untuk mengalahkan dan untuk menaklukkan setiap tempat yang dikuasai oleh iblis, termasuk setiap hidup kita. Kita diberikan kuasa, ibadah, ikut Tuhan, percaya Yesus, bukanlah sebuah agama atau cerita dongeng, tapi Yesus sungguh nyata dan Dia ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Dia ada. Dan Dia telah bangkit. Saya mau memberitakan Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang menyelamatkan kita. Memuaskan hidupmu, yang membuat hidup kita menjadi sebuah hidup yang berarti. Tanpa Dia hidup kita kosong. Tanpa Dia hidup kita tidak berarti. Pastikan kita tidak membesarkan sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan. Tapi Tuhan yang terbesar. Nah, saya ingin membagikan beberapa quote yang perlu saudara bisa simak dengan baik, ya. Simak dengan baik. Semoga ini jadi berkat, ya. Saudara siap? Ya, amin. Haleluya. Jangan melawan iblis dengan ilmu. Siapa yang berilmu di sini? Jangan lawan iblis dengan ilmu. Karena iblis berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta. Karena iblis pandai memutarbalikkan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat. Karena iblis pandai merangkai kata-kata, satu-satunya melawan iblis adalah dengan rendah hati. Karena iblis tidak memiliki itu. Paham gak? Katakan kiri kananmu, paham gak? Jangan lawan iblis dengan ilmu. Oke? Jangan lawan dia dengan fakta. Dia pintar memutarbalikkan fakta. Oke? Jangan lawan dia dengan berdebat karena dia pintar merangkai kata-kata satu-satu. Melawan iblis dengan kerendahan hati, datang kepada Allah. Quote yang kedua. The devil seeks to destroy families and will do everything possible to destroy them. Iblis menggunakan segala cara untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Dan dia menggunakan segala kemungkinan untuk menghancurkan keluarga. Dengar baik. Fight your family, but don't fight with your family. Paham gak? Berperanglah demi keluargamu. Berjuang. Jangan berperang dengan keluargamu. Fight with your family. No. Istrimu, suamimu, bukan lawanmu. Keluargamu, anakmu, keluarga Allah, teman-teman seiman, bukan lawanmu. Lawan kita, iblis. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Quote yang ketiga. When anger rises, hold your tongue. Kalau kamu lagi emosi marah, tahan itu mulutmu, lidahmu. Yang setuju katakan, yang setuju lambaikan tangan, yang setuju taruh tanganmu di mulutmu. Amin. Anger will pass, but cruel words can leave lifelong wounds. Speak with kindness or remain silent. Kata-kata itu gampang aja keluar, tapi ingat, luka itu akan menetap.
ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak jadi berkat. Baik lewat kata-kata you sound, or you posting, or your WA, or your message. Hati-hati dengan itu semuanya. Amin. Quote yang terakhir yang bisa saya bagi, when your heart is bitter or broken. Enggak selamanya kan kita itu semuanya langit itu cerah, lagi good mood, enggak ada kan? Ada waktunya bad mood. Betul ya? Ada waktunya kita lagi hadapin struggling. Dan dikatakan when your heart is bitter or broken, choose your words carefully. Be silent until you heal. Kenapa? Nah saudara, bagaimana cara kita mengalahkan tipu daya iblis? Bagaimana kita memenangkan sakit penyakit? Bagaimana kita menaklukkan namanya anger? Bagaimana kita bisa memenangkan atas ego kita? Bagaimana kita bisa tampil berkuasa dengan perkataan-perkataan kita? Hal yang perlu dan yang sangat Alkitab anjurkan adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan adalah Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa di mulut bayi Allah telah menempatkan sebuah kuasa untuk mengalahkan si jahat. Dengan kata lain, bangunlah hidup kita dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Saat kita stop bicara dan kita datang ke hadapan Allah dan kita memuji Dia. Dan kita bersyukur kepada Dia dan kita menyembah Dia. Ada yang berkata, Pak saya tidak bisa menyanyi, tidak pintar menyanyi. Kalau nyanyi itu saya selalu mingkem aja Pak. Gak apa-apa. Hatiku penuh nyanyian. Hati itu bisa nyanyi ya. Amin. Nanti kalau udah hati udah pintar nyanyi, nyanyi keluar saudara ya. Sincia juga kita nyanyi, nanti kita nyanyi bersama. Amin. Engkau gak ada amin lagi. Dia takut, Pak, mereka takut Pak, soalnya nyanyinya itu bahasa Mandarin. Jangan takut saudara, Tuhan memberikan kita nyanyian yang baru dalam mulutku. Sehingga aku bisa memuji-muji Tuhan dan banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Itu kan ayat firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ya, kalau saudara bisa baca, saya kutip ini ayat ya. Hari ini adalah karena kasihnya, kasih Yesus. Semua karena kasih Tuhan. Ya, kalau enggak mana mungkin Dia mau datang. Karena Tuhan sayang kita. Sebab kita menjalani hidup kalau kuat 80 tahun, 70, 8 tahun, 80 tahun. Mau sehebat apapun itu pasti berlalu. Mau sekuat apapun, sekaya apapun, nanti yang nikmati bukan dia yang kekal. Pasti. Tapi selalu dalam fakta dan kenyataan, bahwa manusia memilih mengejar yang sia-sia. Apalagi tanpa Tuhan. Ribut yang gak perlu. Bertengkar yang tidak perlu. Fighting for nothing. For useless yang gak perlu. Seeking yang gak perlu, yang sudah aman-aman masih kurang, dia perlu cari masalah. Ya, kenapa? Nah ini yang harus kita menyadari bahwa hidup ini harus kita train di dalam segala musim keadaan untuk bisa terus mengontrol hidup ini. Maka buah roh yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Saya selalu katakan kalau sebagus apapun mobil Anda beli mobil yang paling mahal, yang paling canggih, teknologi yang terbaru. Ada yang mau ganti mobil? Ada? Yang terbaru, termahal, yang paling mantap, paling ciami uli-uli. Paling hebat.
Tapi mobil itu tidak ada remnya. Gratis loh dikasih. Tapi lu gak boleh pakai rem. Memang gak ada remnya. Ada yang mau? Nah itu sama dengan kalau hidup kita adalah sebuah kendaraan dan tidak ada remnya. Sebagus apapun hidup kita gak mau. Yang setuju katakan, aku mengerti. Maka itu buah Roh Kudus memberikan kita penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri sia-sia. Bahkan firman Tuhan katakan kalau ada orang yang menganggap dirinya yang beribadah, udah menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidah. Ya tentu saya ada di depan, saya nggak jual koyo saudara. Tapi saya memberikan firman Tuhan, penuh dengan kuasa dan pembaharuan. Katakan amin. Setiap orang struggle dengan apa yang namanya ego. Setiap orang ingin mengungkapkan perasaan, apa yang dia rasa tidak enak. Tapi why firman Tuhan ngajar? Supaya kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Karena waktu kita berdiam dalam hadirat Tuhan, kita mentrain hidup kita untuk menguasai diri. Kita akan mulai bisa menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Bagaimana mungkin orang yang ngomel-ngomel, orang yang komplain, orang yang bitterness hidupnya, dan dia tidak berdiam, dan dia tidak mungkin bisa memuji Tuhan. Maka dari itu saudara, kuasa yang paling besar untuk melawan kuasa jahat, melawan sakit penyakit, melawan segala keadaan yang tidak baik, segala struggling beban hidup adalah memuji, menyembah Tuhan, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Satu hari saudara, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati kami waktu kami masih di Medan, anak-anak masih kecil dengan istri di ruang tamu, saya masih ingat. Kita masing-masing punya album keluarga yang disimpan. Waktu itu koko saya ada di Pekanbaru, ya, ada di kota Pekanbaru. Dan saya tidak mengerti kenapa, tapi Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk membuka album, lalu melihat foto-foto dari keluarga dan tertuju kepada koko saya. Kami 4 bersaudara, ya. Ada cici saya sudah di rumah Tuhan. Ada koko saya, adik saya di tengah-tengah. Jadi maju kena, mundur kena. Depan kena, belakang kena. Kiri kanan kena, saudara ya. Berbahagialah orang yang jadi anak tengah. Karena Tuhan melatih dia luar biasa. Amin. Nah saudara, saya mengajak gini. Ayo, Vela, Fender. Ini enggak Michael ya. Nah, ada istri kita tumpang tangan buat pepe ini ya, panggilnya kalau ya koko pepe. Ini kita doain, kita berdoa. Saya berdoa dan saya menyembah dalam roh. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba tidak lama telepon berbunyi. Ya, kira-kira sejaman bahwa koko saya baru saja terjadi tabrakan, yang telepon itu temannya. Yang sudah di rumah sakit dan komunikasi dengan nurse dan dokter. Dan dia menabrak dump truck yang sedang tiba-tiba berhenti dengan sepeda motornya hancur dan mukanya nggak bisa ditandai katanya. Pada waktu yang sama, Roh Kudus mengingatkan, berdoa, maut dikalahkan. Dan koko saya sehat dalam seminggu dan dia dipulihkan sampai hari ini tetap dalam lindungan Tuhan. Sudahkah saudara berdoa ketika Tuhan gerakkan Anda? Mungkin kita pikir, oh dia berdoa dalam bahasa roh. Nggak tahu sih apa yang dia rapa-rapali, mungkin mantra. Saudara, mungkin saudara ada yang rindu mendapatkan dalam bahasa roh, minta sama Tuhan. Ada yang bisa berdoa dalam akal budi, berdoa saudara. Karena waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kurapata kalabasikar, kita tidak tahu apa yang sedang Roh Kudus taruh dalam hidup kita untuk merebut kemenangan atas iblis. Karena iblis datang untuk mencuri sukacitamu.
kesehatanmu, kebahagiaanmu, keberhasilanmu. Karena dia adalah pencuri dari awalnya. Saya mau proklaim hari ini bahwa Yesus Kristus sudah datang. Dan dia mau membebaskan kita, memberi kita kemenangan yang gilang gemilang. Jangan pernah takut dengan penyakit, sakit penyakit. Saya berkata kepada diri saya berkata kepada telinga saya berkata kepada sakit yang menyengat di atas telinga saya bilang, dalam nama Yesus, stop! Tuhan jamah dan sembuhkan saya hari ini. Semuanya pergi, semuanya sembuh dalam nama Yesus. Baru aja. Roh Kudus berbicara, lawan itu. Karena setan bisa lakukan intimidasi. Setan akan lakukan intimidasi kepada setiap kepala rumah tangga. Kepada istri, dan dia katakan, you are not good enough to be a husband. You are the ugliest one. Kamu itu jelek sekali. Kamu itu tidak berguna, useless. Itu setan. Tapi Tuhan Yesus dia datang. Dia berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Segala sakit penyakit telah ditaklukkan oleh Tuhan. Segala kekurangan telah Tuhan cukupkan. Segala karunia yang dari atas dia karuniakan kepada kita. Dan Kisah Rasul berkatakan Tuhan Yesus. Di 10 ayat 38 kisah katakan tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan. If Mario you wanna help us in Acts, ya, di Acts Kisah Para Rasul 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kita kira zaman teknologi, iblis sudah tidak berkuasa untuk menipu-nipu, tipu-tipu. Iblis itu bisa tipu-tipu kan? Di Amerika iblisnya kurang berkuasa tipunya. Di Indonesia paling, karena Indonesia suka main setan-setanan. Main kuntilanak, pokoknya semua ada, sundel bolong, semua ada loh di Indonesia. Kelong wewe, ya, semua ada ya. Apa aja di Indonesia. Ada yang suka nonton film hantu lagi. Puji Tuhan. Padahal teman saya, suaminya pendeta, istrinya baru datang dari Indonesia. Mereka punya rumah, lagi mandi, nongol itu kepala. Bukan kepala manusia, karena saudara rumahnya itu ketemunya kan dead end-nya itu nggak ada lagi. Ya kan muncul di sana, saudara, tengking dalam nama Yesus. Haleluya. Dunia ini dikuasai oleh kuasa jahat iblis. Tempat kerjamu, atmosfernya harus berubah ketika anak Tuhan hadir di sana. Rumahmu, atmosfernya harus berubah. Jadilah pemuji dan penyembah yang suka menyembah Tuhan. Until praise and worship become your style, your lifestyle. There is no other way to conquer your struggling about anything. Kalau tiba-tiba Tuhan taruh berdoa di jalan, asik banget. Kilar patakaraba sikaraba di mobil. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Mau lihat kuasa Tuhan bekerja? Haleluya. Mari kita lanjut karena kasihnya.
Ini dia, saya cuma mau bagi, Tuhan sayang kita semua. Kasihnya, His love, jangan lupa. Karena kasihlah dia mau datang. Kita tidak ada apa-apanya, saudara. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Bisa kasih ayatnya, Mario? Ia sendiri ditimpa kesusahan mereka. Ini bahasa Indonesia masa kini. BIMK. Ya. Tuhan tidak mengirim utusan atau duta. Ia sendiri yang membebaskan mereka karena kasih. Dan belas kasihannya. Ia selalu memelihara mereka sejak dahulu kala. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu sertai kamu. Apa struggle kamu hari ini? Kamu takut sama ice? Tuhan menyertaimu. Amin. Kamu takut sama statusmu? Don't worry. Kamu takut sama apapun? Jangan takut sama mertuamu. Takut sama Tuhan. Amin. Orang Alkitab yang bilang, takut akan manusia mendatangkan hukuman. Jangan takut sama mertua, nanti juga kamu jadi mertua. Kok aneh. Ngajarin anak, lawan itu mertua, nanti lu jadi mertua baru tahu. Anakmu juga akan jadi mertua. Anak kita juga akan jadi engkong nanti. Ya, haleluya. Tuhan sendiri datang memberi kasihnya. Karena apa? Dia tahu siapa kita. Dia tahu kita itu debu. Dia tahu kalau nanti kita mati itu sia-sia. Dia tahu kalau sehebat, sesukses, segemerlap apapun kehidupan kita nanti akan berakhir di liang kubur. Benar gak sih? Coba pegang dada kita. Ayo sadar ya, sadar. Tiketnya itu sudah ada di tangan masing-masing, tiket. One way tiket. Kasih tahu kiri kananmu, sadar. Jangan bertengkar lagi. Berhenti iri hati. Berhenti kecewa. Stop sakit penyakit. Karena kebanyakan sakit penyakit dimulai daripada bitterness, kepahitan, kekecewaan, kegagalan yang berakhir kita jadinya sakit. Tidak bahagia. Itu akarnya di sana, saudara. Cancer. Buat bolu gak jadi, bitterness, saudara. Apa masa segitu? Mari kita praktek memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Suka nolong. Buat kebaikan seperti Yesus berkeliling dia. Dia buat baik. Dia memberikan kasihnya. Dia tahu siapa manusia. Saya di kerjaan saya mengajak ada satu orang. Ya, orang Chinese. Umurnya hampir 70 saya kira. Tapi masih kerja dia. Saya bilang minggu depan, 2 minggu yang lalu saya undang juga minggu ini. Saya datang ya ke gereja. Dia mikir, ayo datang aja ke gereja. Kayaknya saya tidak kepingin datang. Kenapa? Kamu takut sama Tuhan Yesus? Oh enggak, dia bilang. Dia bilang, saya belum mau pergi gereja. Saudara, beri hidup kita, siapapun juga, supaya Tuhan memberikan anugerahnya. Beri hidupmu sebuah kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan menutup hati, jangan menutup segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kasihnya mau memulihkan hidupmu dan hidupku. Kita belum good enough
dalam memperkenankan hati Tuhan. Tapi bukankah Tuhan kita baik? Dia terus bekerja. Dia terus menguji kita. Dia terus memberikan kita sebuah kesempatan yang lebih baik dalam hidup ini. Lupakan yang di belakang, arahkan yang di depan. Amin. Amin. Yang berikut ayatnya saya mau bagi. Nah, ini dia. Oleh sebab Horia, siapa kita? Tuhan tahu. Tadi kalau melihat jiwa-jiwa saya sedih, saya sakit. Ada satu orang teman lagi dia bagikan, kalau Tuhan itu ada, kenapa yang terjadi dalam hidupku itu? Saya selalu dihina orang, saya itu sering ditindas orang. Suamiku gak baik, teman-temanku, familiku ambil hartaku. Kalau ada Tuhan, dia seorang dia bilang, ya dia mengaku dia seorang Katolik. Kenapa kalau Tuhan itu ada, bisa kayak gini hidupnya? Coba kamu jelasin. Susah kan kalau jelasin di pekerjaan kan, nanti dipecat saudara. Saya bilang nanti ada waktunya, saya ambil waktu. Hati saya sedih. Bukan sedih karena apa saudara? Setiap manusia belum mengenal Yesus Tuhan yang adalah sahabat yang sejati. Yang adalah Tuhan Bapa yang baik, yang selalu menjaga anaknya, memberi yang terbaik. Dia, oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu, kita anak Tuhan, adalah makhluk manusia yang dapat mati. Ini bahasa Indonesia masa kini. Semua katakan aku dapat mati. Bisa mati loh kita. 4 hal kita bisa mati. Karena sakit penyakit. Ya. Karena sudah tua bangka. Nah, bukan tua aja, tua kan belum tentu mati. Tua bangka udah. Berarti udah bangka banget dia. Kirim aja ke kota Bangka, Belitung. Ya. Terus apa? Accident. Ya. Kemudian apa? Bunuh ke diri. Mati. 4 cara. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Rencana yang terbaik. Kita akan lanjut usia di dalam memuji, memuliakan Tuhan sampai ia datang kembali. Ini kan pengharapan orang percaya. Haleluya. Kita anak Tuhan. Nah, kenapa? Karena Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka. Yesus itu datang. Yaitu Allah. Dia sudah datang. Dia ada di sini. Dia ada dalam hatimu, dalam hidupmu. Dia ada. Dia berbicara. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan siapa? Iblis. Yang menguasai kematian. Yang menguasai kematian itu iblis. Engkau dan saya sudah bebas. Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu ayat berikutnya dilanjutkan, percayakah kamu akan perkataanku? Yesus sudah datang. Dia adalah juru selamat. Dia mengasihi kita supaya kita jangan tenggelam dalam urusan-urusan hidup yang sia-sia. Yang tidak perlu, yang kau khawatirkan itu tidak bisa menolong Anda. Sehasta saja, kata firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu dan hidupku. Bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Amin. Maka bersukacita pada Tuhan. Tuhan adalah sukacita kita. Haleluya. Dengan cara itu, Ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Ada orang katakan dia nggak takut kematian. Semua orang takut kematian kok. Kalau dia pun nggak takut kematian, dia takut istrinya mati.
Karena nggak ada yang masak sayur lodeh lagi. Dia masak nggak enak, keasinan, saudara. Dia khawatir suaminya cepat mati. Makanya lu cek kesehatan terus. Tiap general check up, physical check up, supaya kita itu sama-sama panjang umur. Bukankah Tuhan yang membuat kita panjang umur dan sejahtera? Memang benar sih harus cek kesehatan, tapi itu tidak menentuin. Begitu lu cek besok kalau nggak ada kasih karunia, seminggu kemudian piansui saudara. Nggak ada yang tahu saudara. Benar gak? Secanggih dokter manapun juga. Jangan put your trust on doctor only. Hanya dokter, hanya obat. Ketika saya berlari kepada Tuhan. Ketika saya tidak sanggup menahan lagi. Sakit. Begitu pulang pelayanan dari sebuah kota. Saya masuk kamar, saya berteriak. Dalam nama Yesus sehat. Dalam nama Yesus sembuh. Saudara, kencing, batu keluar. Prak, 3 saudara. Sembuh sampai hari ini saudara. Irit kan? Pendeta kan maunya irit. Haleluya. Saya enggak tahu kalau kalian mau boros-boros uang buat dokter. Tapi lawan dia dengan iman yang teguh saudara. Bagaimana caranya? Jadilah pemuji penyembah. Warisi firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Katakan amin. Dia berjalan berkeliling. Doakan suamimu. Doakan istri. Doakan keluargamu. Lawanmu bukan darah dan daging. Lawanmu bukan temanmu. No way. Lawan kita penghulu malaikat gelap. Setan, pengikat, penipu. Saya mau berkata kepada setiap penguasa gelap. Dalam nama Yesus engkau sudah dikalahkan. Tuhan memberikan aku kemenangan. Anda kemenangan dalam Tuhan. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Mungkin saudara datang hari ini dengan pergumulan, banyak pergumulan. Bergumul karena ini, karena itulah, banyak bergumul. Kita akan berdoa bersama. Ya, ada yang sudah ready? Kita mau nyanyi lagu WTGB. Lagu apa? Tuhan tuh senang loh kita menyanyi, memuji, betul gak? Ya makanya luar biasa. Walaupun secanggih apapun, AI bisa create lagu saudara. Tapi itu harus connect dengan Tuhan. Amin. Connect. Ternyata lagu ya Bapa, ini aku anak. Ada seorang yai, tante-tantu, meninggal dia. Belum percaya Tuhan. Karena waktu hidup diinjili cucunya, tidak mau percaya Tuhan. Di sorga, Tuhan kasih lihat pintu gerbang sorga. Ada orang nyanyi. Terus dia dengar suara yang merdu. Dia tidak tahu lagu apa ini. Sampai dia kembali hidup. Dan dia dengar di gereja ada orang nyanyi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kanlah seluruh hidupku. Lalu dia katakan gini, ini dia lagu di pintu gerbang sorga yang aku dengar. Ternyata setiap lagu yang Tuhan izinkan di-create, di-compose setiap orang-orang yang cinta Tuhan, itu ada dinyanyikan di sorga. Haleluya, haleluya. WGTB. Sama-sama? Ayo kita nyanyikan ini lah. Bisa Michael? Ada Mario? Kunci F. Bisa Kak Fran kunci F? Kak Fran mau main? Main apa aja? Kak Fran bisa drum, bisa gitar, bisa bass, apa aja. Ya.
Mas Nino juga pencipta lagu, ya. Kafran suka menyembah, kita seling sharing tentang bagaimana kita suka menyembah Tuhan. Connect dengan Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanmu harus berbicara. Tuhanku yang pegangku. Amin, Kevin. Hari ini Kevin balik. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Ini dude ini ada di penjara ICE. Hari ini dia ada di sini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di Yesus di sampingmu, di sisimu. Walaupun masalahku mungkin masih ada masalah, tetap percaya rencanamu. Amin. Rencana Yesus pribadimu takkan pernah berubah. Yesus tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kalau kita mau berdoa, yang mau didoakan maju ke depan. Kita sama-sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Imanku berkatnya, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu, Tuhan Yesus tetap bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saya mau undang siapa yang mau didoakan, majulah ke depan. Tuhan menggerakkan. Tidak ada yang tahu pergumulanmu, tapi Yesus Kristus tahu. He knows because He is the Lord. Dia tahu pergumulan sebagai tante, pergumulanmu sebagai mami, papi, pergumulanmu sebagai suami. Yesus berjalan berkeliling, Dia berbuat baik. Dia mau melepaskan semua ikatan, semua pergumulan, semua struggling. Mari lepaskan berkat, perkataan berkat dalam hidupmu. Lepaskan segala kepahitan, bitterness. Lepaskan urapatakaralabasiki dirabara.
Berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku, Tuhan yang pegang kuasa. Mungkin kau mau berdoa for your cousin. Katakan, Tuhan yang pegang kuasa. Kau mau berdoa buat anakmu, katakan, Tuhan yang punya kuasa. Apapun pergumulan, Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Oh, Tetap percaya gila rabatakala dalam nama Yesus. Terima kuasa Yesus. Yesus sayang, Yesus cinta. Yesus di sampingmu. Yes, 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 yes. Lepas dalam nama Yesus. Yang terikat iblis dalam nama Yesus, lepas. Si karabara-bara-bara. Oh, rabakia rabara-bara. Api Roh Kudus. Aku melihat api belas kasihan Tuhan turun. Turun, 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 turun. Si karabara-bara-bara-bara. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, lepaskan, 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 lepaskan. yang punya kuasa sekali. Oh, aku berkata kepada segala gunung-gunung tunduk dalam nama Yesus. Yesus, Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Lepaskan, lepaskan in the name of Jesus. Api Roh Kudus membakar, membakar. Lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan, lepaskan dalam nama Yesus. Release. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan menjamah. Bilur-bilur Yesus menjadikan engkau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh, rabalala-bala-bala-bala-bala-bala. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
bekerja meski mataku tak melihat. Dia masih bekerja buat keluargamu, buat hidupmu. Aku berdoa mengangkat tangan melepaskan berkat-berkat surgawi kepada anak-anakmu, kepada umat Tuhan. Engkau punya kuasa sekalipun ku dalam lembah gelap. Tak mengapa asal kau di sampingku. Mari kita akan terima perjamuan kudus. Salahku hamba Tuhan yang melayani. Please maju ke depan. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah lepaskan yang terikat, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah restore everything in your life. In the name of Jesus yang berkuasa, semua harus tunduk, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kami punya Tuhan yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Yesus Kristus, Tuhan kami yang berkuasa. Berkati perjamuan kudus dan kami semua yang mau terima dengan iman percaya. By faith, you are the Savior. You are the only one God. You are the King. Terima kasih in the name of Jesus. Semua katakan amin.